Kan TK itu kebanyakan soal analisis. Tapi basicnya harus dapat dulu nih. Minimal materi-materi ini ya. Oke. Nah ini ya. Ini gimana ya? Dapat gak jawabannya? Pak, Bapak suaranya kecil, Pak. Tes, tes. Oh, coba. Tes, 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 tes. Udah, Pak. Apa nih? Oke. Nah, ini. Apa nih? Pegang aja deh iPad-nya. Kan dia A plus B, A min B kan? A plus B, A min B. Sama dengan A kuadrat, min B kuadrat kan? Nah, untuk yang di atas berarti apa nih? Akar 5 kuadrat, min akar 3 kuadrat kan? Per, per berapa? 2 min akar 3. Sekali lagi ini masih basicnya dulu ya. Karena soal TKA yang aslinya itu dia banyak soal analisis. Tapi basicnya seperti ini ya. Akar 5 kuadrat kan 5. Akar 3 kuadrat, 3. 2 min akar 3. Ya nggak? 5 kurang 3, 2. 2 per 2 min akar 3. Ya nggak tuh? Nah, berarti sama-sama kali berapa? Sama-sama kali berapa, lihat Kaila, kali 2 plus akar 3 per 2 plus akar 3 kan? Ya nggak? Ya, Pak. Oke. Jadi gitu ya, pertama si pakai sifat ini dulu. A plus B A min B, karena kuadrat min B kuadrat. Ini kamu kaliin, berdasarkan sifat A plus B A min B, kemudian baru diperkan dengan 2 min akar 3 ya. 2 min akar 3 dirasakan jadi dikali 2 plus akar 3 per 2 plus akar 3. Kemudian kamu kali. Oke. 2 kali 2 plus akar 3 per 2 kuadrat min akar 3 kuadrat. Nanti ya. Alia, Kaila, Naila, nanti ya. Nanti, Pak. Oke, tadi Alia ini ya. Naila udah kelar belum sholatnya, Nay? Ini baru kelar, Pak. Nah, coba sifat log nih. Sifat log gimana ya? Kalian boleh sambil nulis aja nggak apa-apa ya, aman ya. Asalkan benar-benar ditulis ya. Sifat online nih, Bani yakin nih. Kalian nih orang anak-anak pinter jadi pasti nulis. Nih, sifat yang pertama logaritma itu apa? Sifatnya kan A log B sama dengan C. Jadi B sama dengan A pangkat C gitu kan ya. Kita kalian kerjain sendiri ya. Pada cuma awalnya doang. Terus kalau misalnya A log B ditambah A log C sama dengan A log B kali C. Kedua, A log B dikurang A log C, sifatnya itu adalah A log B bagi C. Jadi kalau misalnya log pengurangan, itu sama dengan pembagian. Yang ketiga apa? A log B pangkat N sama dengan N kali A log B. Oke. Keempat, A log B sama dengan 1 per B log A, kebalikannya. Atau bisa juga C-nya ini A log B. Untuk yang kelima ya. 5 A log B sama dengan log B per log A. Nah, di mana basisnya ini log B per log A, basisnya ini adalah di sini C. C ini apa? Angka yang sering muncul. Angka yang sering muncul. Oke. Tuh. Nah, itu lebih sudah apa lagi nih? Kamu lihat ya. Ini udah. Hmm, Oke. Sekarang ini, 2 log 3 sama dengan A. Berarti kan kalau misalnya 15 log 20 itu apa tuh, naik? Berdasarkan sifat yang kelima, naik. Ayo, Alia, Kaila.
berdasarkan sifat yang kelima gimana Naila? 15 log 20. Berarti apa? Log 20 per log 5 ber. 15. Terus C-nya apa Pak? C-nya angka yang sering muncul. Di sini yang sering muncul yang diketahuinya apa Nay? Angka berapa yang sering muncul Naila? Yang sering muncul. Nah, yang sering muncul angka berapa? Angka 3 kan? 3. Kan 2, 3, 3, 5. Sekian. Nah, maka di sini 3. Berarti C itu yang sering muncul dari soalnya. Benar, mantap ya. Alia ngerti ya? Atau di Alia lagi ngobrol. Nah, sekarang 20 ini jadi gimana, Pak? Kamu cari faktorisasi prima dari 20. Difaktorin. 20 dibagi 2, 10. 10 bagi 2, 5. Artinya 3 log, 2 pangkat 2 dikali 5. Per 3 log, 3 kali 5. Paham nggak nih? Kaila, Alia, Naila, paham nggak? Oh, Pak. Aman ya? Alia, Naila paham ya? Oke. Harus paham nih. Nanti ntar paham dikasih tryout, TKA, MTK. Jadi soal-soal dari yang sudah kita bahas. Nah, lanjut. Nah, jadinya apa nih? Ingat log perkalian tadi apa? Kebenaran log penjumlahan kan? Nah, artinya ini 3 log. 2 pangkat 2 ditambah 3 log nih. Per 3 log 3 tambah 3 log 5. Tambah nih kira-kira. Kaila, Alia, Naila, paham ya? Aman? Sebentar, Pak. Sama. Aman ya? Nah, sekarang kamu lanjutin dah, coba dah. Ini pakai sifat nomor yang 3. Ayo. Ini pakai sifat nomor 3. Terus 3 log 5 tinggal dimasukin aja. B. 3 log 3 itu 1. Pokoknya A log A itu 1. Nah, kan di sini adanya 2 log 3, Pak. Sedangkan di sini nanti 3 log 2. 3 log 2 berarti 1 A. Paham ya? 3 log 2 1 A. Oke? Berarti, oke lanjut. Ayo dicoba dulu deh. Nih, dicoba dulu 2 menit, ayo. Kirim jawabannya ke RA. Mana jawabannya? Gabi gak nih? Yang yang A bukan, Pak? Nah, A, betul. Naila. Naila, Alia. Berarti kan apa nih? Ini kan kedepanin kan. 2 dikali 3 log 2. 3 log 5 apa? B. 3 log 3 apa? 1 plus B. Kan 3 log 2 adanya kan 3 log 3A. Berarti 3 log 2 itu super A. Ditambah B per 1 tambah B. Ya enggak? Nah, karena dia ada pecahan nih, ke bawahnya kan super A, berarti kita sama-sama kali A per A. Berarti kali pelangin dulu. Ayo. Ini kali ini. Berarti 2 per A kali A itu 2 plus AB per A buka kurung 1 plus B. Ya, A. Itu ya, Naila ngerti gak? Naila Humaira, Alia. Iya, ngerti, Pak. Di, tadi udah ngerjain belum Naila? Sudah, tapi telat. Tapi itu nomor 3 ya, silakan. 3 gampang nih ya. Tinggal umpang-umpah doang, bisa gak kira-kira nih? Ayo dicoba dulu ya. 2 menit, 2 menit, ayo 2 menit. Coba jadi pangkat dulu. Ayo, coba jadi pangkat dulu. Semangat, semangat. Alia, Kaila, Naila, ayo, coba dulu. Coba.
Nah, berarti ya, 27. 27 ini kan apa? 3,3 kan? Angkatin lagi 2/3. Seperempat itu Pak. Seperempat Min 2. per 2/2. Artinya apa? 2 pangkat min 2 kan? Iya. Dipangkat yang min 2 per pangkat 2. Gitu kan? Beres, 3/2, 9. Pangkat 2 tambah 24 per 25 gitu kan ya? Oh. Kayak tadi nggak ada yang ngechat di sini kan? Ngechatnya ke ini kan? Pak, nggak kedengeran. Nggak kedengeran kali ya? Di saya kedengeran, Pak. Oh, 9 tambah 16 per 25. Kecil bang, bang kecil naik, suaranya naik. Iya, Pak, agak kecil. Kalau, oh ya dikit sih. Coba kita ganti di kecil lagi. iPad ini ada sini. Paham nggak nih sampai sini? Paham, Pak. Oh. Nah, coba nomor 4. Ini nggak bisa sih ya. Hmm. Bahwa di efek ini. Bentar. Tes. Jelas ya sekarang? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, ini ya. Nah, untuk radioaktif ini, atau waktu paru, ya, radioaktif, ini rumusnya gini. Rumus keseluruhan maksudnya ya. Rumus keseluruhan. Oke. Nah, rumus keseluruhan ini aplikasi dari fungsi eksponen. Ya. Jadi, ini rumusnya gimana, Pak? Nih, yaitu MT sama dengan waktu baru NO kali setengah T/10. Kenapa eh, ini kan? Ini berarti masa zat di sini kan masa zat tersebut menjadi setengahnya setiap 10 tahun ya. Tuh, berarti MO setengah pangkat T/10. T-nya ini waktunya. T-nya ini waktunya, MT-nya ini masa-masa akhir, MO masa awal. MO dia masa awal,
Seperti biasa, MT masa akhir. Masa akhir, oke? Paham ya? Nah, coba dulu tuh, gimana tuh? Setelah 20 tahun, masanya tersisa adalah 300 gram. Berarti ini MO-nya. MO. Berarti MT sama dengan MO. MO-nya 1.200 kan? Ya nggak? Berarti setengah pangkat berapa? Setengah pangkat T/10. Ini kan lawan waktunya nih, T-nya kan 20/10. Berarti 1.200 setengah pangkat 2. Berarti 1.200 dikali seperempat. Sama dengan 300 gram. Paham nggak tuh? Paham, Pak. Ngerti ya? Nah, silakan coba. 2 menit, 2 menit. Ayo, 2 menit. Kenyataan 2, 3, sama 4-nya bener apa enggak? Silakan. Ya, setelah 40 tahun berarti sama kan? MT sama dengan ini aja ya. Udah jawab belum kira-kira? Nah, apa tuh? MO 1.200 setengah pangkat 40/10. 1.200 setengah pangkat 4 16. Nah, berapa? 75 ya? Jadi 75 gram. Bener kan? Bener, bener. Nah, kurang dari 10% masa awal setelah 35 tahun. Ya. Nah, berarti gini. Eh, 10% dari 1.200 berapa? Berapa tuh? 120 kan? 120. Oke, bagus. Nah, kurang dari bener gak nih kira-kira nih? Maka lagi kan MT-nya kan? MT sama dengan, ya nggak? MO-nya berapa tadi? 1.200 setengah pangkat 35/10. Setengah pangkat berapa nih? 3 3,5. Jadi berapa tuh? 106. 106 ya? Oke. Bener gak ini? Benar. Bener juga kan? Oke. Ini bener gak? 1.050 setelah 30 tahun. Berarti kan MT-nya adalah 1.200 setengah pangkat 30/10. 1.200 setengah pangkat 3. 1.200 sama dengan ini setelah 8. Jadi berapa tuh? Eh, 50 ya? seratus Eh, lima puluh 150. Jadi berapa tuh? Dikurangin aja kan 700 kurang 150. Yang menurutnya segini kan berarti kan. Ini kan sisanya tadi kan 1.050 gram. Arti ya. Ya. Naila, Alia, Sakila ngerti gak? Naila ngerti ya. Pak. Mantap. Oke, ini masih basicnya dulu nih ya. Nah, ya ini. Untuk logaritmanya ini, persamaan log ya. Kan syaratnya itu apa? Misalnya gini. A log B sama dengan C. Ini artinya B-nya harus lebih dari 0, yang pertama. Terus A-nya ini harus lebih dari 1, ya. Yang A-nya harus lebih dari 1. A-nya itu tidak sama dengan 1, sorry. A-nya tidak sama dengan 1. A-nya lebih dari, kalau min juga nggak apa-apa sih, sebenarnya A-nya tidak sama dengan 1. Kan kalau C itu hasil logaritmanya ya. Kalau C mau berapapun juga nggak masalah tuh. Nah, sekarang kalau logaritma, terus
misalnya log 10. Log 10 berapa? 1. Terus log 100, 2. Log 1000, 3. Jadi mengikuti apa? Mengikuti angka nolnya ya. Dan seterusnya ini. Oke, paham ya? Nah, ini apa, Pak? Ini kan log pembagian nih. Log pengurangan kan? Log pengurangan kan sama dengan log pembagian kan? Log X kuadrat min 1 dibagi apa? X min 1. Sama dengan 1 plus. Nah, 1 ini apa tadi? Log 10. Log 10 kan? Tambah log X plus 1. Paham ya? Nah, terus gimana lagi, Pak? Jadinya ini kan apa? Log masih sama. Kita duplicate aja ini ya. Ini masih sama yang ini. Jadi berapa tuh? Karena masih sama dengan log penjumlahan jadi apa? Log 10 dikali X plus 1. Paham nggak? Naila, Kaila, Alia. Paham nggak? Paham ya? Nah, silakan. Nah, jika ini lognya bisa dicoret nih. Persamaan tersebut ekuivalen dengan log X kuadrat min 1. Bener kan? Iya nggak? Ini sama kan? Oke? Paham ya? Nah, silakan coba dulu pernyataan 2 sama 3. Alia, Naila, Talia. Talia, Kaila. Coba dulu ya, 2 menit. Silakan. Biar kalian nyoba juga. Oke, silakan dicoba dulu ya. Ini, ini. Jadinya apa tuh? X kuadrat min 1 per X min 1 gitu kan. Sama dengan ini kan. Ya kan? Nah, berarti bener nggak untuk yang pernyataan 3? Oh, belum. Ini kan dicoret berarti X kuadrat min 1 sebenarnya apa? X plus 1, X min 1 per X min 1 sama dengan 10 X plus 1. Paham ya? Nah, ini kan bisa kamu coret nih. Bisa kamu coret-coret jadinya apa? X plus 1 sama dengan apa? 10X plus 10. Jadinya X. Kiranya udah dicoret. Jadinya kan X plus 1 dulu sama dengan 10 X plus 1 gini kan ya. Nah, berarti pernyataan ketiga bener apa enggak? Bener kan? Salah satu langkah penyelesaiannya adalah ini. Nah, ada kan? Oke, paham ya? Terus gimana lagi, Pak? X plus 1 sama dengan 10X, 10 kali 1, 10. Bina ruas, X dikurang 10X sama dengan 10 kurang 1, min 9X sama dengan 9. X sama dengan 9 bagi min 1, min 1. Nah, X-nya min 1. Sekarang, kamu coba masukin ke salah satu persamaan kalau dia itu min 1. Misalnya masukin ke sini ya. Log X min 1. Masukin X-nya min 1 berarti log min 1 kurang 1. Sama dengan log min 2. Nah, tadi syarat yang B apa? Syarat yang B-nya itu dia harus lebih dari 0. Sedangkan di sini min 2. Min 2 dia apa? Kurang dari 0 kan? Nah, berarti X sama dengan min 1 dia bukan merupakan solusinya. Bukan merupakan solusi. Merupakan solusi. Berarti ini persamaan tersebut tidak memiliki solusi real. Benar apa enggak? Benar. Kan tidak memiliki itu. Tidak memiliki solusi real.
Paham nggak kira-kira? Laila, Alia, Naila, Sakila, ngerti gak? Ya, paham, Pak. Paham. Alia udah ngerti belum? Insya Allah. Coba nomor 6 dulu tuh. 6 pakai sifat ini ya, logaritma tadi kan. Batu Naila, 6 dulu Nai. Ingat kalau log, pengurangan sama dengan log pembagian ya. Nah, silakan. Ini mah gampang nih. 1 menit aja deh, ini mah ayo 1 menit. Silakan, 1 menit. Ingat, log pengurangan sama dengan pembagian. Nah, berarti berapa ini? 5 log 100 bagi 4. Ya, tuh. Masih simpel dulu. 5 log 25. Cakep, Naila. Nah, Jadi terus, berapa, Nay? nah saya bingung cara pindahinnya jadi begitu. Nih, pakai sifat 3, Nay. 5 log, 5 pangkat tuh. Ya kan, Nay? Heeh. Berarti 2 dikali 5 log, Nah, paham kan, Nay? Ya, terus. 5 log 5 berapa? 1. Oh, Dengan 2. kalau saya mau nanya, karena kan nggak pernah diajarin log pas kelas 10. Hmm. Itu kalau log misalnya sama kayak 5 log 5, 6 log 5, itu udah pasti Hmm. satu. 6 log 6 gitu-gitu pasti satu. Kasih 1. Oke, sebentar, nyatet dulu, Pak. 1 menit. Mantap. Nah, ini. Coba. Oh, ini mah gampang nih, 2 menit. Ayo. 1, 2, 3. Tim dulu. Ayo, Kaila, Alia, Naila, silakan. Kaila, Kaila, kan angka rugi 2 udah selesai ini berapa tuh? Akar 36 kali 2, 36 kali 2 dikurang 25 kali 2. X-nya 6 akar 2 dikurang 5 akar 2. X-nya sama dengan akar 2. Ya nggak tuh? Nah, akar 18 berapa? Akar 9 kali 2, 3 akar 2. Paham ya? Berarti X adalah bilangan irasional. Bener ya ini ya? Ini bilangan irasional. Jadi akar 2 kan nggak bulat. Ibaratnya akar 2 tuh nggak ada akar bulatnya gitu ya. Maka disebut irasional. Kecuali kalau misalnya akar 9. Akar 9 itu kan sama dengan 3. Berarti disebut akar rasional. Ada hasilnya gitu. Berarti ini benar. X sama dengan Y, salah. X tambah Y sama dengan 2, salah. Ya, X tambah Y kan gampang aja nih ya. Akar 2 tambah 3 akar 2 harusnya berapa? 4/2. 4 akar 2. Y min X apa? 3 akar 2 dikurang akar 2. 2 akar 2. Ini benar. Paham ya? Kaila, Alia, Kaila, paham nggak? Paham. Mantap. Sip. Nomor 1 kan gampang aja kan? Akar pangkat 3 dari 8. Akar pangkat 3 dari 8 itu kan 2. Berarti kan 2 pangkat 2, 4. Benar. 2 pangkat min 1 kan 1/2. 3 pangkat min 1 1/3. Penyebutnya kan 6. Berarti 1 kali 3, 3. Ini ya. Kan kalikan tukang ini ya. Ini kali ini kali ini. 1 kali 2, 2. 5 per 6. Ini salah berarti. MN berarti kan nomor 3 itu A pangkat M kali N. MN ya. Kecuali kalau misalnya A pangkat M dikali A pangkat N baru A pangkat M tambah N. Berarti salah juga kan? Benar, salah, salah. Bagus, Naila udah kirim, mantap. Hmm. PK itu persamaan kuadrat. Jadi AX kuadrat plus BX plus C. Sama dengan 0, artinya apa Pak? X1 tambah X2 sama dengan min B per A. X1 kali X2 sama dengan C per A.
Nah, alfa sama dengan 3AB. Alfa sama dengan 3AB kan? Nah, artinya apa? Jadi ibaratnya tuh alfanya itu X1, betanya itu X2. Paham ya? Berarti ini A. A-nya sama dengan 1, Y-nya min P plus 3, C-nya berapa? 2, Be. Paham ya? Nah, artinya apa? Alfa sama dengan 3B. Kamu bikin dulu. Alfa plus beta sama dengan min B per A. Min B. Min ketemu min kan plus kan? Jadi tetap P plus 3. P plus 3 per 1. Sama dengan P plus 3. Terus apa lagi yang bawahnya nih? Alfa kali beta sama dengan C per A. 12 per 1 A-nya. Paham, oke? Nah, terus gimana lagi nih, Pak? Ayo gimana lagi nih? Tadi alfanya berapa? 3 beta kan? 3 beta tambah beta sama dengan eh, P plus 3. Ini 4 beta sama dengan P plus 3. Ini persamaan satu dulu nih. Kita tandain dulu persamaannya ya, oke? Ya. Yang berikutnya apa? Alfa kali beta. Alfanya 3 beta. Betanya tetap beta. 12 bagi 1, 12. 3B kali B, 3 beta kuadrat sama dengan 12. Maka beta kuadrat sama dengan 12 bagi 3, 4. Betanya sama dengan plus minus 2. Paham gak nih kira-kira? Naila, Alia, Kaila, Sakila, paham gak? Naura, Kalia, paham gak nih? Paham, Pak. Dia mau tanya apa? Enggak, Pak. Oke. Nah, kan sekarang B-nya ada 2 tuh. Sekarang kamu cari dah. Berarti apa? Betanya sama dengan minus 2, betanya sama dengan 2. Ya gak? Masukin ke sini. Masukin ke 4 beta, P plus 3. Oke? Ayo serahkan. Ya, terdapat P-nya tuh. Paham ya? Jangan juga nih. Panitianya nih. Berarti 4 kali min 2, P plus 3. 8, P plus 3, min 8 kurang 3, sama dengan P, P min 11. 4 beta, 4 kali min 2, sama F, 4 kali 2 ya. 8 sama dengan P plus 3, P sama dengan 5. Berarti min 11 atau 5. Oke? Paham gak nih kira-kira nih? Naila, Naila, Alia, Pak. paham ya? Nah, ingat gak nih? Masih ingat gak? Rumus aritmatika. Aritmatika apa? Basic ini. UN sama dengan A tambah N min 1 kali B. Nanti untuk SN. SN gimana Pak SN Pak? SN sama dengan N per 2 kali 2A plus N min 1 kali B. Oke. Nah, silakan. Ini kan ada U7 sama dengan 22. U7 karena N yang berkurang 1 jadi apa Pak? A plus 6B. Sama dengan 22. U3. U3 berarti apa? N-nya berkurang 1, 2B. Sama dengan 10. Jadi kamu kurang ya. Dapat A dan B. Dapat A dan B, oke? Nah, ada gitu nanti masukin di rumus SN. SN atau sama dengan S20 berapa? Oke, coba silakan. 3 menit dah, ayo.
Ngerti kan Naila? Kaila Alia ngerti ya? Ngerti, Bapak. Nah, itu basic ini ya. 4B sama dengan 12. B-nya 3. K, A, 2B sama dengan 10. A, 2 ada 3 sama dengan 10. A, plus 6 sama dengan 10. A, sama dengan nah, terus S20 apa S20? 22. 2A, 2 Ali. A ini berapa tuh tadi? 4, ada 1. Berarti 9. 10, 8 tambah 57. Kali 65. Dengan 650. Mantap. Oke, lanjut. Ya. Determinan, ingat gak determinan nih? Satu per min Ingat ya? BC. Ya udah coba tuh. Kita langsung aja det AB sama dengan det A kali det B sifatnya. Kan misalnya matriks A itu A, B, C, D. A, B, C, D, maka det A sebenarnya AD min BC kan. Boleh. Apa tuh jawabannya tuh? Oke, ini mah gampang. Det A berarti 2 kali 4 dikurang 3 kali 1 dikali det B dikurang 2 kali 5. 5 dikali 6 kurang 10. Ini 80. Ya kan? Nah, dan gimana nih? Untuk yang ini masih ingat gak? Masih ingat gak untuk yang ini? Naila Alia masih ingat gak ini? 12. Nah, dia kalau misalnya cara cepetnya dia nggak usah pakai gambar ya. Nggak usah pakai gambar, kalian harus sini aja. Kalau dia ditanya keuntungan maksimum, nih, ditanya keuntungan maksimum berarti eh, dari titik
yang terkecil. Titik potong yang terkecil ya. Cari titik potong yang terkecil. Terus, dan titik eliminasinya. Dan titik eliminasinya. Oke. Nah, sekarang kamu lihat nih ya. Apa lanjut ya? Coklat dan roti kan? Bentuk coklat adalah berapa nih? 4.000. Roti keju 5.000. Modalnya 2 juta. Berarti 4.000 X tambah 5.000 Y kurang dari sama dengan modalnya 2 juta. Ya kan? Nah, ini bisa kamu coret, coret, coret. Jadinya apa? 4X plus 5Y kurang dari 2.000. Nah, terus ada apa lagi, Pak? Dapat menampung, berarti kan X tambah Y kurang dari 450. Karena soal cerita wajib bikin ininya. X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Ini syarat wajib. Syarat wajib dari soal cerita. Terus kapasitas selasih. Keuntungan roti coklat berarti Z-nya apa? 1000X nambah 1.200 Y. Nah, sekarang kamu cari apa? Cari titik potongnya dulu. Dari yang ini. Saat X-nya 0, X-nya kamu tutup, Y-nya berapa? 2.000 dibagi 5 gitu kan. 2.000 bagi 5 berapa? 400. Saat Y-nya yang 0, Y kamu tutup. 2.000 bagi 4. 500. Paham nggak nih? Naila, Alia, Kalia, Naila, paham ya? Paham, Pak. Nah, saat X-nya 0, Y-nya 450. Saat Y-nya 0, X-nya 450. Oke? Kan tadi apa? Cari titik potong yang terkecil. Oke, terkecil ya. Yang terkecil yang mana, Pak? X-nya terkecil mana? 500 sama 450 kecilan mana? 450 kan berarti ini. 400 sama 450 kecilan mana? 400 berarti ini. Ya akan diuji. Udah ya. Nanti di sini titik yang diuji apa? Ada 0,400 sama 450,0. Atau ini boleh disingkat jadi apa? 10X tambah 12Y. Karena nolnya 2 dihilangin dalam ratusan. Nah, ada satu titik lagi yang harus kamu uji. Yaitu dari hasil eliminasi. 4X tambah 5Y sama dengan 2.000. X tambah Y sama dengan 450. Oke, ini eliminasi dulu. Silakan eliminasi. Nah, nanti setelah dapat titik eliminasinya, masukin ke sini. Nanti bandingin itu yang mana yang maksimum. Nah, ini harus dieliminasi ya. Ayo dicoba dulu ya. Kaila, Kaila, Alia, coba dulu. Kirim jawabannya ini aja deh. Ini berarti kali 1 kali 4 kan nilai X kan. 4X tambah 5Y sama dengan 2.000. 4X tambah 4Y sama dengan 1.800. Kurang ya. Y sama dengan 200. Satunya lagi berapa? X tambah Y sama dengan 450. X tambah 200 sama dengan 450. X-nya berapa? 450 kurang 200. X sama dengan 250. Tuh. Berarti ini apa nih? Satu lagi berapa? 200. 250,200. Ya nggak? Lihat sama dengan 10 kali 0 gitu kan. 12 kali 400.
Jadi ini 0, 48, 0, 0. Nah ini berapa? 10 kali 4, 50, tambah 12 kali 0, 4.500. 10 kali 2, 50, tambah berapa tuh? 12 kali 200. 25, 00, tambah 24, 00. Jadi berapa nih? 4900. Nah, berarti maksimumnya itu kan model matematika kendala modal. Kendala modal. Oke, benar. Ini yang pertama benar. Oke. Coklat itu tadi apa? X kan? Ini benar juga ya. Tuh, ini maksimumnya kan? Maksimumnya saat memproduksi 250 coklat dan 200 keju. Oke. Keuntungan maksimum yang didapat adalah 500.000. Benar gak? Salah. Jika keuntungan roti coklat naik menjadi 1.500, maka toko sebaiknya hanya menjual roti coklat. Coba naik menjadi 1.500. Berarti Z-nya berapa? 1.500 X gitu kan ya. Berapa tuh? 1.500 kali X-nya 250. Keuntungan roti keju itu kan tambah 1.200 ya. Coba masukin lagi ya ke sini ya. Ketiga ini nih. Kira-kira lebih besar yang mana tuh? Saat fungsi Z-nya diganti. Kita bandingin yang coklat aja. Coklat itu kan yang persamaan ini kan. Titik yang uji yang kedua ini kan. Ini sama ini. 1.500 kali 450 tambah 0. Berapa tuh? Coba 1.500 kali 450 berapa? Ini berapa tuh? Nah, ini kan 675 kan? 675. Nah, ini 250, 1.200 kali 200. 1.500 kali 250. 375 tambah 24. Tuh, 234. Ini nanti kan ditambah 240.000. Iya bener ya. Sebagian ini kan, ini maksimumnya berarti. Maksimum. Hanya roti coklat kan ini kan? Hanya roti coklat. Hanya produksi roti coklat. Oke? Jadi ini. Paham ya? Ngerti gak nih kira-kira? Alia, Kaila, Naila, paham nggak? Jadi gitu ya. Jadi kalau misalnya apa? Untuk fungsi keuntungan, untuk soal yang seperti ini, soal cerita, jadi kalau misalnya ditanyanya itu adalah nilai maksimum, berarti kamu cari titik potongnya yang terkecil. Kalau misalnya ditanya nilai minimum, kamu cari titik potongnya yang terbesar. Gitu. Paham ya? Ngerti nggak kira-kira? Kaila, Naila, Alia, Sakila, Naura, Talia, paham nggak? Insya Allah, Pak. Mantap. Nah,
Nah, lanjut. Nah ini, X kuadrat min 4X plus 3. X kuadrat min 4X plus 3. X plus 3X sama dengan. Oh ya. Nah, ingat. Ini kan kalau misalnya fungsi kuadrat, Y sama dengan X kuadrat plus BX plus Y. Jika A lebih dari 0, maka dia terbuka ke atas. Kalau A kurang dari 0, dia terbuka ke bawah. Nah, oke. Kita cek nomor 1. Memotong sumbu Y. Berarti kamu cari apa? Titik potong dengan sumbu Y. Itu ya. Nih. Titik potong dengan sumbu Y berarti apa? X-nya sama dengan 0. Paham nggak Naila, Kaila, Alia, paham nggak nih? Paham, Pak. Iya, Pak. Paham ya. Nah, terus apa lagi habis ini? Masukin dah. Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. 0 kurang 0 tambah 3. Sama dengan 3. Nah, tipotnya ini dipotongnya 0,3. Berarti benar. Nilai minimum fungsi. Itu apa tuh? Nah, nilai minimum fungsi. Nilai minimum fungsi apa? Ini D per min 4A. D-nya berapa? B kuadrat min 4AC per min 4A. Berarti persamaan ini A-nya 1, B-nya min 4, C-nya 3. Paham ya? Berarti apa? B kuadrat min 4 kuadrat 4 kali 1 kali 3 per min 4 kali A-nya 1. Paham ya? Min 4 kuadrat berapa? 16. 16 kurang 12 per min 4. Berapa ini itu? 16 kurang 12, 4. 4 bagi min 4, min 1. Bener ya? Tidak pernah memotong Y sembarangan min 2. Oke, kita coba lihat. Kan tadi Y sembarangan apa? X kuadrat min 4X tambah 3. Kamu masukin Y-nya sembarangan min 2. Min 2 sembarangan X kuadrat. Nah, jika ada faktornya, jika ada faktornya, maka dia memotong. Oke, maka potong itu artinya D-nya lebih dari 0 ya. Kita lihat sini. X kuadrat min 4X tambah 3 tambah 2. X kuadrat min 4X plus 5. Nah, sekarang kamu cek dah nih. Untuk keadaan seperti ini, berarti kan A-nya 1, B-nya min 4, gitu kan? B-nya 5. Jadinya D-nya apa, Nay? Aila, Alia. B-nya min 4 kuadrat, min 4 kali 1 kali 5.
Kuadrat 16 dikurang 20. Barengan min 4. Berarti D-nya kurang dari 0 kan artinya tidak memotong. Tidak memotong. Oke? Ini bener gak? Tidak pernah memotong. Bener kan? Jadi jawabannya benar semuanya. Berarti gak kira-kira? Kaila, Naila, Alia, paham? Paham, Pak. Naila paham kan, Nay? Insya Allah, Pak. Wah, paham. Kalau mau catat, catat dulu dah ya, silakan. Biar ini, biar masuk di otak. Nah, coba ini. Ini masih gampang tuh. Coba, ini kamu kerjain dulu ya. 14, 15, 16. Dalam waktu 6 menit deh ya. Ini S hingganya itu adalah A per 1 kurang R. Ini A-nya. R-nya itu U2 per U1. Ya nggak? Ini kan U1, U2, U3 kan? U1, U2, U3. Nah, kalau kita masukin ini apa? Yang mutlak X kurang dari A artinya apa? Min A kurang dari X kurang dari A. Ya. Karena kalau nilai mutlak itu rumusnya gini aja nih. Jika X sama dengan A, maka ini yang pertama. X-nya itu min X sama dengan A atau X sama dengan A. Ya. Nah, terus apa lagi yang kedua? Jika X kurang dari A, maka nilai X-nya itu di antara min A sampai A. Jika X lebih dari A, maka min X kurang dari A atau X lebih dari A. Jadi karena dia kurang dari nih, maka pakai sifat yang kedua. Oke, silakan coba dulu Alia, Kaila, Naila. 5 menit ya, 3 soal ya. Ayo coba dulu. Berarti A-nya itu kan berapa? 54 per 1 kurang nih 18 per 54 kan sepertiga. 1 kurang sepertiga. 54 per 1 per 3 kurang 1, 2 per 3. 54 kali 3 per 2. Nah, 54 bagi 2, 27. 23, 81. Kalau ini basic banget ini ya. Biar kalian ini dulu aja, ingat-ingat dulu. Ingat fx, gfx, fx-nya 2x plus 1, 2x plus 1 kuadrat minus 3. Sama dengan 4x kuadrat, 4x plus 1 kurang 3, 4x kuadrat, 4x kurang 2. Nah ini, paham ya? Nah, terus ini apa? Berarti min A. Min A artinya min 5 kurang dari sama dengan 2x min 3. Kurang dari sama dengan 5. Min 5 tambah 3 kurang dari sama dengan 2x. 5 tambah 3. Min 2 kurang dari 2x. Dari 8 sama-sama dibagi 2. X kurang dari sama dengan 4. Oke, mantap. Kayak cepet aja nih 2 soal lagi ya, yuk.
Ya, dua soal lagi kita bahas aja deh ya. Nah, nanti sisanya kalian coba-coba nih dari file ini ya, oke? Coba dulu deh, 3x min y ini masih sama. Tinggal kamu udah bisa caranya kayak gini, tingkatkan waktunya harus lebih cepat gitu. Kali 1 kali 3. X plus 3y sama dengan 8. Dan X min 3y sama dengan 3. Ini ditambah 11x sama dengan 11, x sama dengan 1. Ini bener kan? Nah, y-nya berapa y-nya? Seperti biasa. Ingat ya, kalau kamu udah bisa, minimal tingkatkan waktunya harus lebih cepat lagi hitungnya. 3 kurang y sama dengan 1. 3 kurang 1 sama dengan y sama dengan 2. Oke, x tambah y. 1,2 sama dengan 3. 5x min 2y. 5 kali 1 min 2 kali y-nya 2. 2 kurang 4 sama dengan 1. Menunjukkan itu 18 benar semua, oke? Alia, Alia, ada pertanyaan nggak? Enggak, Pak. Ada ya. Sisanya kerjaan lagi ya, Kaila, Alia, Naila. Ini masih basic ya sebelum kita nanti ke soal ceritanya. Oke? Iya, Pak. Oke, kalau ada pertanyaan tetap semangat terus belajarnya ya. Buat kalian ya, Kaila, Alia, Naila, semangat terus belajarnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Oke.